Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang ya para audiens ya, YSQ Bisa Kerja. Nah, kali ini ketemu lagi nih dengan aku Kak Maria di live Instagram YSQ Bisa Kerja, teman sukses kamu. Nah, kali ini ya kita akan berdiskusi nih, akan berbincang-bincang dengan salah satu pengisi fasilitator kita. Hari ini kita udah kedatangan, udah ada di live kita, Miss Juju. Halo. Oke, kita senang, Miss. How are you today? Ya, suaranya masih kerak gitu ya. Oke, thank you so much ya Miss udah berkenan nih untuk kita live di siang hari ini. Nah, dengan tema yang cukup simple aja ya Miss ya. Kali ini kita akan berbagi gitu ya. Temanya adalah tips gitu ya menghadapi interview dalam bahasa Inggris. So, mungkin Miss Juju bisa introduction dulu ya, memperkenalkan diri dulu mungkin gitu ya ke teman-teman yang sudah follow Instagram kita. Silakan Miss Juju. Oke, thank you banget Kak Maria. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Junita. Biasanya dipanggil Junita atau di kantor tuh sering dipanggilnya Juju gitu ya. Jadi di dalam ISQ Bisa Kerja, saya memiliki modul menghadapi interview dalam bahasa Inggris. Jadi expertise saya adalah di English Communication, sehingga kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan atau apapun mengenai interview dalam bahasa Inggris, mungkin bisa langsung ditanyakan dan bisa juga melihat di modul ISQ Bisa Kerja yang saya punya. Terima kasih. Oke, jadi sekilas ya, Miss Juju udah memperkenalkan diri gitu ya. Jadi Miss Juju ini adalah salah satu dosen gitu ya di Prodi Sastra Inggris ya di Universitas Ari Ginanjar. Nah, yang belum tahu nih Universitas Ari Ginanjar, langsung aja main-main nih ke kampus kita di Menara 165 atau bisa follow terlebih dahulu Instagram kita Universitas Ari Ginanjar atau ISQ Business School. Dan kebetulan Miss Juju ini mengisi materi gitu ya tentang interview dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke, Miss Juju gitu ya, mungkin bisa ceritakan sedikit aja di dalam modulnya itu apa aja sih kira-kira yang dipelajari gitu. Oke, thank you Kak Maria. Jadi di dalam modul yang saya punya, itu isinya tentang strategi atau tips bagaimana sih ketika kita mau kerja, terus caranya bahasa Inggris. Nah, itu di modul saya ada beberapa ekspresi ya, expression yang biasanya digunakan ketika kita mau menjawab pertanyaan bahasa Inggris. Kemudian di modul itu juga ada beberapa hal yang harus kita kerjakan gitu sebelum melakukan interview kerja. Seperti itu sih Kak Maria secara singkatnya. Secara singkatnya seperti itu ya Kak ya gitu kan. Dan ini menarik sekali ya Kak gitu kan ya. Bahwa kan sekarang ini juga teknik kemampuan bahasa Inggris komunikasi ya. Bahasa Inggris juga dibutuhkan gitu ya Kak. Dengan disruption teknologi, digitalisasi, bisnis ini kan bisa menjangkau pasar secara luas ya Kak ya. So, teman-teman gitu kan yang memang mungkin gini ya Kak, mungkin nanti Kak Kak Juju bisa cerita nih gitu kan ya. Sebenarnya gitu kan ya untuk mempersiapkan gitu ya kita gitu ya menghadapi misalkan interview dalam bahasa Inggris. Kan kadang kalau misalkan kita melamarnya ke perusahaan yang dia multinasional gitu kan ya, maybe udah pasti akan menggunakan bahasa Inggris gitu kan ya. Tapi kan kadang gitu kan kita interview ke perusahaan yang sebenarnya ya nggak multinasional gitu kan, namun kemudian akhirnya dites juga nih dalam bahasa Inggris. Nah, kira-kira menurut Miss Juju gitu ya, kemampuan dasar seperti apa sih kira-kira yang memang diperlukan gitu ya ketika menghadapi interview dalam bahasa Inggris. Oke, iya benar sih Kak Maria ya. Jadi kalau zaman sekarang itu, I think perusahaan-perusahaan akan lebih menyukai gitu ya kandidat yang juga bisa berbahasa Inggris ya. Jadi kalau di multinational atau international companies itu udah pasti mereka pakai bahasa Inggris semua Betul. gitu ya.
ditanya. Nah, even national level company ini juga kadang-kadang suka tidak terduga gitu ya, like to know whether the candidate can speak English or not, karena Yes. kalau bisa berbahasa Inggris itu kayak punya added value gitu ya, untuk perusahaannya. Jadi sebenarnya bukan basic skills untuk bahasa Inggrisnya. Jadi mereka tidak perlu menunjukkan bahwa mereka bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris, berbicara ya dalam bahasa Inggris. Oke. Kenapa? Miss, Karena kayak suaranya ketika kurang gitu terdengar, ada suara kayak berisik gitu ya, Miss, sorry. oh Ya, gitu ya. oke, sorry. Orang apa ini? Kayak deg dak deg ya. Oke ya. Coba ya. Coba. Masih Nah, ada gak? ini better banget. Yes, better. Boleh diulang, Miss ya. Tadi memang agak sedikit tidak terlalu terdengar ya. Boleh diulang ya, Miss? Oke, please. Ya ya. Jadi yang tadi saya bilang, maaf ya. Jadi yang tadi saya bilang adalah ketika wawancara di even di national company itu, ketika kita punya kemampuan bahasa Inggris, kita punya added value gitu untuk perusahaan. Nah, kemudian pertanyaannya Kak Maria tuh, kemampuan seperti apa yang diperlukan? Jawaban tuh, basic skill itu Oke. sangat perlu banget ya. Nah, kemudian juga basic skill yang saya maksud itu adalah kemampuan untuk berbicara. Basic Nah, skill-nya itu ya. basic skill-nya itu bicara dulu gitu ya. Karena apa? Karena ketika kita mampu menunjukkan kita bisa bicara, berarti kemampuan kita yang lainnya seperti misalnya menulis ya, atau membaca atau mendengarkan juga akan ikutan baik seperti itu kita. Oke, jadi kayak ya ya harus bisa gitu ya berkomunikasi dalam bahasa Inggris gitu kan, sehingga itu adalah menjadi indikator gitu ya Kak, apa namanya, para pelamar gitu kan, mungkin juga memahami apa namanya, penulisannya dengan baik gitu kan ya, mampu mendengarkan dalam listeningnya juga bagus gitu ya Miss ya, kurang lebih seperti itu ya Miss ya gitu. Oke. Iya, betul. Namun nih Miss gitu kan, nggak semua orang tuh kayak confidence ya Miss ya menggunakan bahasa Inggris nih. Pada saat interview gitu kan ya, itu bahasa Inggrisnya itu conversationnya tuh kayak harus banget kayak bener nggak sih gitu, dalam arti itu kayak verbnya dan segala macam, apa namanya, kosakata dan segala macam gitu kan ya. Atau sebenarnya seperti apa sih Miss yang memang ya cukup sebenarnya ya udah yang penting kayak confidence gitu kan, nggak harus terpaku kepada apa namanya, kosakata kerja gitu yang semacam, kan banyak tuh kita belajar tuh kayak rumus-rumus dalam bahasa Inggris gitu ya, present tense, simple present, future dan segala macam. Nah, kalau menurut Miss sendiri itu seperti apa kita? Oke, Kak Maria. Jadi kalau kita memiliki kemampuan bahasa Inggris itu baiknya yang secara grammar itu benar-benar tertara sih Kak, gitu Oke, ya. grammarnya ya, oke. Uh, Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan yang benar bagus gitu. Ya, oke. Jadi enggak cuman asal gitu ya. Enggak cuma asal. Kan mungkin maybe itu banyak banget gitu ya Kak ya. Apa namanya, itu kayak kayak gitulah Kak, kurang lebih kan gitu ya. And then nih Kak gitu ya, tadi ya tadi Kak Juju atau Miss Juju nih sudah ceritain tuh modulnya tuh ngebahas apa aja gitu ya. Dan di dalam modul itu ada nggak sih kayak tips-tips gitu ya untuk menghadapi interview gitu ya dalam bahasa Inggris? Kalau misalkan ada, mungkin Miss Juju bisa ceritakan contohnya itu seperti apa gitu ya. Oke. Iya pasti ada dong Kak, gitu kan namanya juga tips menghadapi interview ya. Jadi model aku tuh isinya memang gimana sih cara menjawab misalnya kan pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara dalam bahasa Inggris. Oke. Kan kalau pertanyaan-pertanyaan itu kan biasanya ada apa ya, ciri khasnya gitu ya, sesuatu pertanyaan yang pasti akan ditanyain Tanyakan. di setiap, iya di setiap interview gitu kan. Iya. Jadi kayak
Misalnya pertanyaan tell me about yourself Oke, gitu. Kalau kita tell me about belum yourself ya. belajar Oke. ya, kalau kita belum belajar itu kan kayak luas banget gitu. Iya Wah, betul. aku harus Tingkat ngomongin aku yang pasangan mana ya. nih, gitu. Apa nih isinya gitu kan. Nah pun ketika kita sudah tahu gitu, sudah melakukan latihan gitu ya. Nah, kita jadi bisa memilah-milah informasi apa yang akan kita kasih ke si pewawancara gitu. Tentu saja yang relevan dengan posisi yang kita lamar misalnya. Nah, itu nanti di situ ada apa ya, kayak contekan jawabannya tuh gimana sih baiknya gitu. Ada beberapa tipe jawaban di situ. Oke, itu pasti itu ya Kak ya pertanyaan apa namanya satu itu kita diminta untuk menceritakan diri kita tuh seperti apa gitu ya Kak ya. Iya, Nah kalau kita betul. nggak prepare kan kita ngejawabnya kita mau menceritakan diri kita yang mana gitu. Yang mana nih gitu kan? Karena beda-beda. Even misalnya kita mau wawancara misalnya beasiswa, itu juga ada tell me Beasiswa. about yourself juga. Oh ini sih. Ada tell me about yourself. Tapi self yang mana? Ketika kita melamar beasiswa sama misalnya mau melamar pekerjaan, tentu saja self yang kita describe itu pasti ada perbedaan gitu loh Kak. I see. Paham ya. Justru itu ya, technical itu yang harus kemudian kita siapkan gitu ya untuk menjawab mereka Hmm, dengan tepat gitu ya Kak ya, gitu ya. Oke, betul. jadi dapat bocoran nih teman-teman gitu ya di rumah gitu kan ya. Mempersiapkan gitu kan sometimes tuh ditanya interview dalam bahasa Inggris gitu ya. Pertanyaan pertama itu biasanya apa namanya diminta untuk menceritakan diri kita sendiri seperti apa ya gitu. Oke, and then Kak, selain itu mungkin Kak apa Kak selain menceritakan apa namanya diri sendiri itu biasanya apa tuh Kak? Yang umum dan biasanya tuh ada gitu. Yang paling ada tuh biasanya how do you find out about the company? How do you know about the Oh, I company? see. Atau Oke. how do you know about the position? Nah, tahu dari mana gitu kan? Yes. Oke, itu mungkin sebenarnya kalau itu hampir kayak enggak selalu dalam bahasa, tapi sebenarnya kan interview ya. Ini rata-rata juga mau dia berbahasa Indonesia jawaban tuh bahasa itu biasanya akan ditanya juga gitu kan dia dari mana tahu perusahaan ini kan gitu ya Kak ya gitu ya. Iya, Nah, oke, dan betul. itu kita bisa persiapkan dengan matang ya Kak ya gitu. Oke, menarik nih Kak. Iya, iya Kak. Jadi walaupun misalnya dalam bahasa Indonesia kita gampang aja gitu Iya, ya jawab. hmm. Tahu dari mana perusahaan ini dari sini sini. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Inggris kadang kalau kita nggak siap gitu ya, um, kita Relax. pasti bingung ini jawabnya caranya gimana ya gitu. Betul, misalkan. Betul sih, paham sih Ya, bener-bener. And then Miss Juju selain dua hal tadi ada hal lainnya yang biasanya itu Pak mungkin bisa diceritakan kayak Miss Juju gitu ya, biar tahu tuh tips-tips pertanyaan dalam bahasa Inggris itu biasanya seperti apa. ini pertanyaannya tuh banyak banget ya. Banget ya, oke. Yang Iya banyak banget gitu. Jadi ada satu um, beberapa video di dalam satu modul itu yang isinya tuh tentang ya pertanyaannya apa, lalu template jawabannya tuh ada, seperti apa oke. gitu. Dan itu kayaknya aku nggak mau spill Oh ya. iya, jangan deh ya kalau kayak gitu ya. Kayaknya kalau Iya, misalkan dan mau nanti tahu gitu ya. mungkin lengkapnya tuh bisa diintip-intip aja di modulnya ya bisa kerja. Nah, cuman selain itu tuh di modul aku tuh juga ada kayak hal apa sih yang harus kita persiapkan gitu sebelum kita sebenarnya pergi wawancara gitu kan. Ada banyak hal ke wawancara kerja itu kan nggak sesimpel kita apply terus kita dipanggil wawancara kita datang gitu ya. Nah, Betul, betul. tapi sebelum kita datang, nah ada beberapa hal yang kita persiapkan dulu. Betul. Mm-mm. Halo Kak, suaranya hilang. Oke. Oke. Ada. Nah, no, nggak ada. Oke ya, jadi ada beberapa hal ya Kak ya yang perlu disiapkan gitu ya ketika kita mau interview gitu kan ya Kak ya gitu.
Apa tuh Kak kira-kira selain yang tadi Kak? Oh, kalau tadi kan tip menjawab, tip pertanyaan yang biasa tuh timbul gitu kan ya. Ada lagi nggak Kak? Ini suaranya nggak ada sih Kak. Coba Kak Juju boleh. Kayaknya aku kepencet deh. Oh Oke. iya, oke silakan Ya, dilanjutin Kak. apa tadi? Dah. Apa tadi? Apa tadi? Ulang punten. Ya, jadi kan tadi kata Kak Juju ada beberapa hal yang perlu disiapkan gitu ya Kak ya untuk bisa mengikuti atau menyelesaikan interview bahasa Inggris itu dengan baik gitu seperti itu. Ah, iya. Jadi kita kayak mulai dari riset perusahaannya, Riset perusahaan. kemudian kita cari tahu culture di perusahaan itu, Oke, culture. sampai ya mungkin kita bisa riset apa namanya job description-nya apa aja kayak Betul, gitu betul. sih. Iya sih benar sih setuju Kak. Sehingga kalau misalkan tahu dari search itu, even kita mampu dalam bahasa Inggris pun kalau kita tidak memprepare itu, kita kan tidak bisa memberikan jawaban yang tepat gitu ya Kak Jiji ya. Gitu. Ah, Jadi betul. Iya. tahapan-tahapan sebelum melakukan interview itu kayak wajib banget dilakuin ya Kak Jiji ya. Betul. Terus selain itu kan kayak ada beberapa hal yang juga kita harus siapkan gitu loh Kak Maria. Hmm, Kayak misalnya especially ini tuh terkait sama attitude kita ya ya. ketika ada di ruangan wawancara gitu sama pewawancaranya. Bagaimana kita harus bersikap, facial expression kita harus gimana, kemudian gesture kita harus gimana. Nah, di modul aku tuh juga aku bahas secara detail Kak. Wah, lengkap dong. Jadi bukan hanya tips menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris include contoh pertanyaannya gitu ya, Kak. Tetapi di modulnya Kak Juju juga dilengkapi dengan bagaimana cara attitude yang baik ya ketika interview kerja seperti itu ya, Kak ya. Wow, Iya, yes, sir. betul. Ya, Jadi kayak apa yang boleh dilakukan, apa yang sebaiknya enggak kamu lakukan ketika kamu dapat panggilan interview kerja gitu. hmm. Oke, paham, paham, paham. Wow, jadi ini lengkap ya kak ya. Jadi bukan tip aja, bukan tips menjawab bahasa Inggris aja, tapi dilengkapi Kita, juga tips lainnya. iya. Iya, jadi kayak di modul aku dipecah-pecah, dipisah-pisah gitu sih Kak. Jadi ada apa modul apa segmen yang memang saya membahas tentang tips-tipsnya ya. Terus aku punya apa namanya questions lalu template answersnya kayak gimana. Nah kemudian di segmen yang lain aku juga bicara yang tadi etika ya, cara berpakaian, gimana kita prepare kayak gitu. Terus gimana kita bersikap, harus kayak gimana facial expression dan lain-lain. Nah, itu aku bagi di segmen-segmen gitu, Kak. Wow, ini aduh paket lengkap banget sih ya kak ya kalau beli modulnya Kak Juju gitu kan dia udah dapat include banyak hal gitu ya sebenarnya ini kayak bukan modulnya HR atau namanya bukan modulnya tentang HR yang memang biasanya membahas tentang ini ya tapi ini modulnya Kak Juju gitu kan sebenarnya awalnya untuk memberikan tips gitu ya dalam interview bahasa Inggris gitu kan ya tapi Mm-mm. Kak Juju menambahkan juga nih bagaimana gestur, attitude gitu ya ketika wawancara kerja seperti itu ya kak ya gitu. Iya, Apalagi mungkin betul, kalau Kak. perusahaannya kan akan beda ya kak ya culture. Kalau Kak Juju sendiri pernah punya pengalaman nggak merasakan misalkan interview di Indonesia gitu kan ya dan ketika Kak Juju melakukan interview di luar negeri gitu misalkan. Nah, kira-kira menurut Kak Juju itu seperti apa sih perbedaannya dan mungkin ada tip-tip tertentu nggak sih Kak gitu kan ya dalam tip-tip tertentu dalam menghadapi interview dengan dua negara yang berbeda mungkin seperti itu Kak. Oke, kalau interview aku mulai dari secara umum ya. Di Yes. luar negeri sama di dalam negeri kita di Indonesia itu basically pertanyaannya itu mirip-mirip aja sih, Kak. Oke. Okay. Nah, jadi kalau yang pernah aku alami itu ketika di luar negeri ya dulu di New Zealand ya, aku pernah apply gitu di salah satu company gitu ya sebagai pengajar bahasa Inggris di sana. Nah, di situ juga pertanyaannya ya udah standar kayak
how do you know, Do you do you know? know your job, dan terus pada saat interview itu mereka tuh lebih open sih menurut aku. Jadi secara eksplisit mereka udah menyatakan gitu, ini tuh posisi ini bayarannya tuh segini kayak Oke. gitu. Ya Lebih mereka kayak terbuka upfront gitu gitu, ya. lebih terbuka gitu, gimana kamu setuju nggak gitu kalau dan itu tuh open untuk negosiasi kayak gitu Kak. Nah cuman kalau di Indonesia mungkin interviewnya itu lebih bertahap ya, Yes, jadi betul. kayak Heeh, banyak jenjangnya gitu ya. ya Beberapa tahapan ya. jenjangnya gitu. Betul. Mungkin untuk urusan bayaran-bayaran itu nanti interviewnya Ah, belakangan gitu kan ya, setelah mungkin semuanya tuh cocok gitu di interview awal gitu. Itu aja sih bedanya. oh, I see, paham sih ya Kak. Betul ya, itu sangat kontras banget ya Kak ya terkait tentang apa namanya proses interview ya antara di luar sama di dalam negeri ya gitu. Terutama yang membedakan itu adalah keterbukaan ya kalau di luar itu terkait tentang salary yang memang mereka akan tawarkan dan itu open negotiable gitu ya Kak ya, Iya, kurang lebih ya. betul sekali Kak. Oke, wow, menarik ya Kak. Nah, Tapi kalau dari segi pertanyaan nah, mah kurang lebih sama ya Kak Juju ya. ya kurang lebih sama gitu. Cuman kalau di dalam negeri ini tuh kayaknya kita nggak akan, maksudnya sebaiknya itu tidak menanyakan saya tuh dibayar berapa gitu, Iya, saya digaji kalau berapa kita gitu tabu kan, gitu karena nggak itu sih kayak gitu ya? Kayak tabu, nggak uang-uangkan sopan gitu kan. kalau di Indonesia Heeh, gitu. betul. Heeh, jadi itu kayak sesuatu yang kita deal di belakang gitu ya, Betul. setelah nanti semuanya selesai gitu. Nah, itu aja sih yang aku rasain berbeda gitu. Beda ya. Iya, kalau di Indonesia kan ketika tanya gaji saya berapa gitu kan pasti akan dianggap Iya, negatif ya Kak ya. belum Banyaknya juga ya. udah nanyain gaji, belum Iya, kerja juga belum udah kerja nanyain udah gaji gitu nanyain kan. gaji gitu ya Kak ya gitu. Tetapi kalau di luar negeri mereka akan terbuka gitu kan untuk kerjaan ini gaji yang saya akan berikan segini. Gimana menurut kamu kan gitu ya? Betul. Oke, wow, menarik sekali ini ya Kak ya, gitu apa namanya live kita di siang hari ini Kak. Oke Kak, sebagai penutup nih ya Kak ya, sebelum kita akhiri sesi kita nih ya Kak, Oke. boleh dong gitu kan ya, apa namanya Kakak Kak Juju gitu kan ya, memberikan alasan nih kepada para audiens yang akan nonton live kita gitu kan ya. Nanti ini karena ada tayangan ulang yang akan kita keep di feed ya gitu. Kenapa sih orang tuh harus beli modulnya Kak Juju? Kira-kira kenapa gitu Kak? Oke, kenapa ya harus beli modul aku gitu? Eh, Mungkin kalau secara umum tuh semua jawaban atas semua pertanyaan itu udah kita bisa cari secara online ya. Betul. Nah, cuman modul yang aku tawarkan itu tuh terstruktur Kak. Jadi dari mulai tips, kemudian dari mulai persiapan, kemudian ketika interview apa yang harus dilakukan, pun kemudian setelah interview itu kita harus ngapain. Nah, jadi dari mungkin informasi yang sangat banyak gitu yang kita bisa temui secara online. Nah, di modul aku tuh sebenarnya semuanya tuh sudah terangkum jadi satu. Jadi kayak teman-teman nggak perlu bingung-bingung gitu, karena informasi yang aku punya di modul aku tuh udah straight to the point gitu. Nah, jadi kalau misalnya beli modul aku gitu, itu akan bermanfaat untuk apa ya, bikin belajar interview itu jadi lebih mudah gitu sih Kak. Oke, wow. Dan memang, oke, ini kan salah satu kelebihan modulnya Kak Juju ya. Modul sangat terstruktur, jadi bukan hanya akan melihat apa namanya tip akan mendapatkan tip aja, tapi juga tahap persiapan gitu ya dan lain sebagainya. Itu ada semua di modul Kak Juju. Nama modulnya apa Kak? Nama modulnya aku agak-agak Sukses ya, oke ya. iya, Nanti kita nanti tautkan di video dicek ya. aja ya. Oh, Iya, nanti kita tautkan di video ya. Dan nih teman-teman gitu kan yang memang apa sih yang membedakan platform ESQ bisa kerja. Jadi mungkin kan sebenarnya secara platform kan mungkin sama aja udah banyak banget gitu ya. Namun ESQ bisa kerja ini adalah kurs online gitu ya. Atau platform digital untuk belajar online nih. Dan modul-modul yang kita tawarkan itu adalah kita udah sesuaikan gitu ya dengan kebutuhan
pasar atau market saat ini gitu ya. Mulai dari hard skill dan juga soft skill. Dan memang kita itu video modul-modul kita gitu kan ya, sebagian memang kita produksi sendiri ya atau in-house production, sehingga dari gambar, pencahayaan, materi dan segala macam itu memiliki kualitas yang jernih gitu ya Kak ya. Oke, Masya Allah nih kita udah ada di akhir sesi, di penghujung sesi nih Kak Juju, thank you so much ya udah mau hadir di live kita siang hari ini gitu ya. Semoga modulnya Kak Juju laku keras setelah menonton tayangan live kita di sore hari ini. Oke Kak, so thank you so much ya Kakak atas waktunya udah bergabung di live ISQ Bisa Kerja. Teman-teman yang belum follow Instagram kita, boleh yuk follow ISQ Bisa Kerja. Nah, yang mau melihat konten-konten kita, podcast kita, boleh juga langsung di subscribe YouTube kita, ISQ Bisa Kerja gitu ya. Dan pastikan nih teman-teman akan mendapatkan banyak informasi untuk free trial class secara online dari ISQ Bisa Kerja. Oke, akhirnya aku Kak Maria dan juga Kak Junita pamit undur diri dulu ya. Oke, pamit undur diri dulu sampai ketemu di live kita berikutnya. ISQ Bisa Kerja, teman sukses Sukses kamu. Thank you semuanya. Thank you. Salam sehat.